Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita muliakan seluruh para habaib, para syaraib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus yang hadir bersama kita, Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, kemudian guru kita, guru Kusairi, dan guru-guru lainnya. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita semuanya, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan segala rizkinya yang halal, yang berkah, dan semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala taufik, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan di majelis ini, sama-sama kita terus menerus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Maulid sudah berakhir, bulan Rabiul Awal sudah berlalu, tetap terus kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan ulama, kita di bulan Maulid itu dikatakan sukses, kita lihat setelahnya. Kalau setelah bulan Maulid itu bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah selawat kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah bulan Maulidnya itu sukses. Sebaliknya, ketika selesai bulan Maulid kita tambah malas, pertanda bulan Maulidnya yang kemarin itu belum sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa terus-menerus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majelis Darus Surur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin, halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabi mal ustad. Masih membahas tentang kewajiban terhadap ustad, terhadap guru-guru kita. Di antara adab-adab terhadap guru, antakuma lahu idza kunta jalisan ihtiraman lahu wa ta'ziman. Ketika engkau berdiri, ketika datang guru, maka hendaknya engkau berdiri. Ihtiraman, untuk menghormati dan untuk mengagungkan guru tersebut. Jadi adab-adab ini sangat dipakai sekali di pondok-pondok pesantren. Kita lihat anak-anak pesantren ketika berhadapan dengan gurunya bahkan tidak berani. Jadi ketika guru datang masuk ke kelas, adab kita yaitu berdiri untuk menghormati beliau.
Wala tajlisa hatta ya'zana laka bil julus, jangan engkau duduk sampai guru itu mengizinkan engkau duduk. Fatajlisa amamahu biadabin, engkau duduk di depan guru itu dengan adab. Wala tataqaddam alaihi fil kalam, dan juga jangan engkau mendahului atasnya di dalam berbicara. Guru berbicara, empat berbicara juga. Jangan kita mendahului guru berbicara. Au taqta'a alaihi kalamah, atau memutuskan perkataan guru. Guru masih menjelaskan baru kita putuskan, kita bertakon umpamanya. Jangan, selesaikan dulu menjelaskan baru bertanya. Ini pelajaran kesan anak-anak. Ajari anak-anak kita bagaimana etika terhadap guru. Au ta'muru wa tanha ahadan bihadratih. Artinya engkau menjaga ketertiban di dalam kelas umpamanya. Wa idza lam tafham mas'alah, dan apabila engkau tidak paham suatu masalah, suatu pelajaran, an tuqaddima ilaihi su'al, maka hendaknya engkau bertanya ketika tidak paham. Bilutfin wa ihtiramin, dengan lembut, bertanyanya dengan lembut dan penuh penghormatan. Bi antarfa'a usbu'aka awalan, caranya bagaimana bertanya yang baik, yaitu dengan pertama dengan mengangkat jari engkau. Wala tatakallama hatta ya'zana laka fil kalam, dan jangan engkau berbicara sampai guru mengizinkan engkau berbicara. Wa idza sa'alaka an syai', apabila guru bertanya kepada engkau sesuatu, antan hadha qa'iman, engkau bangkit, engkau berdiri. Umpama guru ada bertanya sesuatu, kita bangkit, kita berdiri. Wa tujiba ala su'alihi bijawabi hasan, dan engkau menjawab atas pertanyaannya dengan jawaban yang baik. Wala tubadir bil jawab, dan jangan bersegera, artinya berburu, jangan tergesa-gesa di dalam menjawab. Idza wajjaha su'al ila ghairik, apabila guru itu bertanya kepada selain engkau. Umpama gurunya bertanya kepada si A, jangan si B umpat menjawab juga. Itu diantara etika dengan guru di dalam kelas. Ini untuk anak-anak ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah semuanya. Jadi penting sekali di dalam masalah menuntut ilmu ini. Karena menuntut ilmu ini tidak hanya anak kecil, anak remaja atau belum nikah, enggak, semuanya, semua kalangan kaum muslimin dan muslimat wajib hukumnya menuntut ilmu perorangan. Sampai mati, dari kecil sampai kita mati wajib menuntut ilmu. Ada 3 macam disebut sebagai thalibul ilm, disebut sebagai penuntut ilmu, ada 3. Yang pertama adalah al-muallim, artinya orang alim yang mengajarkan ilmu. Para guru-guru yang mengajarkan ilmu itu disebut thalibul ilm. Para habaib, para masyayikh yang mengajarkan kita tentang ilmu itu disebut thalibul ilm. Pertama itu al-muallim. Yang kedua wal muta'allim, artinya orang yang belajar ilmu, seperti para santri, para anak-anak di sekolah SD, madrasah, aliyah dan lain sebagainya. Itu disebut thalibul ilm wal muta'allim. Kita juga yang pengajian seperti ini bisa disebut muta'allim. Kalau kita bawa kitab seperti ini, bawa catatan, bawa pulpen, itu juga disebut muta'allim. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga wal mustami', orang yang mendengar, tidak membawa catatan, tidak membawa kitab, tidak membawa pulpen, itu mustami', orang yang pendengar ilmu, itu juga disebut thalibul ilm. Jadi di dunia ini
tidak luput daripada tiga macam ini. Kalau ada orang yang tidak termasuk daripada tiga macam ini, orang tersebut celaka. Kenapa? Karena sudah jelas hadisnya bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Jadi kalau tidak termasuk daripada itu, celaka orangnya. Jadi kalau tidak jadi pengajar, pelajar, dan pendengar. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada di antara yang ketiganya itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ilmu itu imamul amal, wal amal tabi'uhu yulhamu su'ada wa yuhramuhul asqiya. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal itu mengikuti daripada ilmu. Jadi kalau orang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia mau beramal? Tidak bisa. Jadi orang beramal itu harus tahu ilmunya dulu. Jadi diberikan ilmu itu kepada orang yang beruntung. Dicegah ilmu itu kepada orang-orang yang celaka. Jadi kalau ada orang yang mau menuntut ilmu, mau mendengar ilmu, mau mempaham ilmu, mau hadir majelis-majelis ilmu, orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Ya, sebaliknya, kalau orang itu tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengar ilmu, tidak mau hadir majelis ilmu, orang tersebut adalah orang yang celaka, wa ya'udzubillah. Jadi tidak ada habis-habisnya kita menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi jangan supan. Saya sudah tua umpamanya, malu berkumpulan dengan, apalagi yang ngajarnya lebih muda. Kalau menuntut ilmu bukan seperti itu. Semua kalangan wajib hukumnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dan menuntut ilmu ini adalah, sudah sering kita dengar bahwa amalan yang paling afdol yaitu menuntut ilmu. Disebutkan di dalam Shahihuz Zubat, wal ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu adalah, menuntut ilmu adalah amalan yang paling afdol daripada amalan-amalan lain. Apa aja amalan yang paling afdol? Adalah menuntut ilmu. Wa huwa dalilul khair wal ifdal. Menuntut ilmu itu adalah bukti kebaikan, tanda ciri Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, dipahamkan kepada hamba tersebut ilmu agama. Itu alamat, sudah tanda bahwa Allah cinta kepada hambanya. Allah berikan ilmu agama, kemudahan di dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di dalam mempaham daripada ilmu agama. Mungkin ini saja, yang penting ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit minta ampun.